El Nino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Bapak-bapak anggota DPR, Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Ketua KPU dan jajaran, Ketua Bawaslu dan jajaran, Ketua DKPP dan jajaran. Pertama kali ini saya rapat di sini di Komisi 2, Bapak. Jadi saya memperkenalkan diri. Saya El Nino Mohi dari daerah pemilihan Gorontalo, Pak. Fraksi Gerindra. Sebelum ini di Komisi 11, Komisi Ekonomi. Kebetulan karena saya punya pengalaman juga sebagai penyelenggara pemilu dulu di KPU daerah, maka juga ditempatkan oleh fraksi untuk bisa berbicara di Komisi 2 ini. Saya mulai, Bapak, mudah-mudahan ini tidak lama. Ini kan kita rapat di sini pimpinan dan juga para anggota, Pak Menteri, Pak Ketua. Kita rapat ini adalah rapat dari para regulator. Kita bikin regulasinya. Yang berhadapan dengan rakyat secara langsung itu kan KPU daerah, Bawaslu daerah, dan juga PPK dan lain-lain. Itu secara langsung. Juga parpol dan juga para calon pilkada tentu saja. Maka regulasi kita ini jangan sampai membuat KPU daerah maupun Bawaslu daerah ini menjadi semakin bingung, karena sebelum COVID mereka sudah bingung dengan keputusan-keputusan ataupun peraturan dari KPU maupun dari Bawaslu. Mengenai COVID ini, Pak Menteri, Pak Pimpinan, menurut saya sepakat dengan Pak Menteri Dalam Negeri bahwa melihat COVID ini, melihat pilkada dalam COVID ini tergantung perspektif. Itu yang saya tangkap dari Pak Menteri. Kalau ada orang yang dari sudut pandang mengatakan bahwa ini berbahaya bagi kesehatan masyarakat, itu tidak bisa disalahkan. Tapi kalau ada juga yang memandang bahwa pilkada ini adalah ajang yang paling bagus untuk mensosialisasikan gerakan ataupun kehidupan yang anti COVID, itu juga bisa. Jadi tergantung kita nih, Pak Ketua, kita mau pandang ini pilkada sebagai apa. Kalau kita anggap sebagai ancaman, ya udah. Kalau kita anggap ini sebagai peluang untuk membiasakan rakyat, membuat rakyat terbiasa untuk mengatasi COVID, itu juga bagus, itu positif. Bagus, bukan positif COVID maksudnya. Jadi ini bukan soal kita mau tunda atau lanjut 9 Desember. Kita mau lanjut, ayo. Kita mau tunda, ayo. DPR ini, Pak, kami tidak memiliki background kajian yang lengkap. Tidak memiliki kajian yang lebih lengkap dari pemerintah, maksud saya. Dan oleh karena itu saya mungkin ini bisa dimasukkan, mengusulkan kepada pimpinan, dimasukkan ke kesimpulan. Saya mengusulkan, Pak, agar Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Kesehatan, gugus COVID ataupun Satgas COVID dan lain-lain itu yang ditugaskan oleh pemerintah, yang berada di bawah Presiden, untuk sama-sama bikin kajian yang bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi di negara ini. Mau tunda apa enggak nih Pak Presiden gitu. Kalau Presiden bilang tunda, ya tunda. Presiden bilang enggak, ya enggak. Gitu. Kami akan mendukung apapun keputusan Presiden. Tetapi baik itu ditunda maupun tidak ditunda, yang kita butuhkan adalah regulasinya yang jelas. Saya ikut berita-berita dari Bawaslu, dari KPU, dan saya juga melihat ada banyak perbedaan antara KPU dan Bawaslu, gitu. Yang ini akan bisa menimbulkan konflik, kerumunan, bukan hanya kerumunan tapi konflik massa di bawah sana karena kebingungan dari KPU daerah maupun Bawaslu daerah. Saya memberikan contoh di daerah saya, Pak, di Gorontalo nih. Ada calon yang 5 tahun lalu dicoret KPU, dihidupkan
dimatikan oleh KPU, dihidupkan oleh Bawaslu. Dimatikan lagi oleh KPU, dihidupkan lagi oleh Bawaslu. 2 kali mati, 2 kali hidup. Calon pilkada. Gitu. Ya Bapak. Waktu itu masih 5 tahun lalu masih Pak Muhammad masih KPU kalau nggak salah. Nah, maksud saya adalah Pak, perspektif masyarakat di bawah sana adalah KPU pro lawannya karena mencoret seorang ini, lalu Bawaslu pro yang dicoret. Akhirnya Bawaslu dan KPU dianggap tidak independen padahal mereka hanya karena bingung dengan keputusan KPU pusat dan juga keputusan Bawaslu pusat. Jadi ini akan lebih berbahaya dari COVID. Bisa mengancam nyawa banyak orang kalau ini terjadi kan? Gitu. Sekarang orang yang sama mencalonkan diri lagi dan dengan konflik yang sama, saya memperkirakan aturan yang Anda bawa ini, baik KPU maupun Bawaslu, ini akan terjadi lagi. 2 kali dimatikan, 2 kali hidup. Dan itu akan berbahaya bagi masyarakat saya, karena itu di tempat saya Pak, Kabupaten Bone Bolango namanya. Yang kedua Bapak, ini untuk Pak Mendagri, mohon ini Pak, supaya apa namanya, dikaji lagi dengan Menteri Polhukam maupun Menkes dan lain-lain. Ini kita mau ambil keputusan mana nih? Perpukah atau hanya cukup PKPU? Kalau menurut saya, menurut kami PKPU tidak cukup. Ini bukan soal tunda atau lanjut. Dua-duanya perlu perpu. Gitu. Mau lanjut perlu perpu, tetap 9 Desember perlu perpu. Kalaupun ditunda perlu perpu juga. Kalau mau cepat. Kalau PKPU tidak cukup. Gitu. Karena PKPU itu sanksinya nggak begitu jelas, pencoretan ataupun diskualifikasi peserta pilkada yang melanggar protokol COVID itu tidak ada jelas di situ, dan pasti dengan keadaan kayak gini tanpa ada perpu ataupun undang-undang di atasnya, KPU tidak akan berani mengeluarkan sanksi diskualifikasi hanya karena COVID. Yang ketiga, Ibu Bapak, KPU dan Bawaslu mohon untuk kompak begitu memahami aturannya, jangan sampai penafsiran-penafsiran yang berbeda akan menimbulkan konflik di bawah, karena kasihan, saya dulu penyelenggara daerah Pak, saya dulu KPU daerah, kami itu selalu dituduh, diancam, sama masyarakat itu ditekan begitu, baik fisik maupun psikologis, gitu, diintimidasi, dibujuk juga pakai uang ada, begitu. Tapi Ibu Bapak, itu karena aturan-aturan yang dari pusat tidak ditafsirkan secara sama oleh Bawaslu maupun oleh KPU. Akhirnya ya Ibu Bapak sekalian, saya Pak Mendagri, ini saya tinggal 1 menit, saya ingin menitipkan titipan dari daerah Bapak Menteri. Itu di satu daerah yang sedang pilkada, incumbentnya itu akan di Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Pak Menteri, itu incumbentnya akan cuti tanggal 26. Tapi karena wakil bupatinya baru diisi minggu lalu oleh DPRD dipilih, lalu diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur, belum sampai suratnya kepada Bapak. Kita cuma khawatir Bapak sudah menunjuk PLT, sementara wakil yang bupati yang terpilih sudah ada. Mudah-mudahan Bapak bisa mengangkat wakil bupati yang sudah terpilih dan tidak menunjuk PLT, karena wakil yang terpilih ini tidak menjadi peserta pilkada juga. Begitu Pak. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.